Perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah dimulai dari Masjidil Haram, singgah di Masjidil Aqsa, untuk kemudian menuju Sidratul Muntaha. Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan dahsyat, sehingga ayat yang mengisahkan perjalanan ini dimulai dengan kata Subhana, sebuah ungkapan yang dianjurkan untuk diucapkan saat mengalami dan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian pertanyaannya, bagaimana hubungan kedua masjid ini dengan dunia langit? Sehingga perjalanan Isra Nabi menuju Sidratul Muntaha masih melalui Masjidil Aqsa. Perjalanan dua masjid suci umat Islam ini memiliki sejarah yang sangat panjang, yang dimulai sejak masa Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Dengan demikian, tolok ukur kedua masjid ini adalah saat bumi dihuni manusia. Kendati sebenarnya terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa dua masjid ini telah dibangun oleh para malaikat atas perintah Allah sebagai pertanda bahwa dua tempat ini memiliki ikatan yang kuat dengan dunia langit. Alkisah, setelah beberapa tahun berada di muka bumi, Nabi Adam merasa gundah dan mengeluh karena tidak lagi mendengar perbincangan malaikat seperti yang biasa beliau alami saat di surga. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk membangun Ka'bah di tanah yang sebelumnya menjadi tempat tawaf malaikat di muka bumi. Nabi Adam yang menurut riwayat diturunkan di daerah India, pergi ke Mekah untuk membangun Ka'bah, kemudian tawaf di tempat itu. Sesaat setelah tawaf, Nabi Adam disapa oleh para malaikat dan menjelaskan bahwa mereka tawaf di Ka'bah sekian lama. Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Adam ini sekaligus menjadi titik awal penetapan Masjidil Haram. Setiap tahun, Nabi Adam melakukan tawaf di Ka'bah. Hingga 40 tahun kemudian, Nabi Adam diperintahkan untuk membangun Masjidil Aqsa di Palestina. Terkait ini, sebuah hadis riwayat Al-Bukhari melalui Abi Dzar Al-Ghifari menyebutkan, An Abi Dzarin Al-Ghifari radhiyallahu an, qala, qultu, ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalu? Qala, al-masjidul haramu. Qala, qultu, thumma ayun? Qala, al-masjidul aqsa. Qultu, kam kana bainahuma? Qala, arba'una sana. Thumma ainama adrakatka sholatu fasolli wal ardu laka masjidun. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, aku bertanya, wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibangun? Beliau menjawab, Masjidil Haram. Abu Dzar berkata, aku bertanya, lalu mana lagi? Beliau menjawab, Masjidil Aqsa. Aku bertanya, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab, 40 tahun. Sholatlah dimanapun tempatnya ketika waktu sholat telah tiba, karena semua bumi adalah masjid bagimu. Pembangunan dua masjid terus berlanjut seiring perjalanan anak Adam di muka bumi, meskipun pembangunan masjid disesuaikan dengan kondisi peradaban, yang sangat mungkin awalnya hanya berupa penetapan tempat tanah sebagai masjid yang ditandai dengan tembok atau tumpukan batu sebagai penanda. Terbukti dalam sejarah bangunan fisik Masjidil Haram yang kemudian berkembang hingga saat ini baru dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Sebelumnya hanya terdapat Ka'bah di tengah, tanah lapang sebagai tempat tawaf yang dikelilingi oleh rumah-rumah warga sebagai Masjidil Haram. Kemudian, Khalifah Umar bin Al-Khattab membangun fisik masjid dengan tembok pembatas, yang kemudian berkembang sedemikian rupa, baik pelebaran dan fisik hingga saat ini. Sementara Masjidil Aqsa secara fisik dilakukan sejak era Nabi Sulaiman alaihi salam, yang kemudian dirobohkan oleh Babilonia saat menyerang Palestina. Berlanjut pada era saat umat Islam mengalahkan Romawi Bizantium pada tahun 16 Hijriah, masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, termasuk juga Al-Walid bin Abdul Malik dari dinasti Umayyah. Pembangunan Masjidil Haram dan Al-Aqsa yang dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam setelah Nabi Adam
terjadi ratusan tahun setelah terjadi tufan besar pada masa Nabi Nuh alaihissalam yang terjadi sekitar tahun kisaran 5.000 tahun sebelum Masehi. Pasca banjir Nuh, 3 putra Nabi Nuh meneruskan generasi manusia di muka bumi setelah semuanya binasa. Yafith bin Nuh, tertua, Syam bin Nuh, putra kedua, dan Ham bin Nuh, putra ketiga. Dari ketiganya, penduduk dunia berasal sehingga dalam bentuk ras, kemudian suku. Dari jalur Syam bin Nuh inilah yang kemudian melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai generasi ke-10. Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Sarung, bin Ragu, bin Falir, bin Abir, bin Shalih, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diperkirakan lahir sekitar tahun 1997 sebelum Masehi di sebuah daerah bernama Kaldea di Babilonia atau sekitar Irak saat ini. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir menyebut bahwa Nabi Ibrahim lahir di Gutoh Damaskus, sebuah gunung bernama Kosyun, desa bernama Barzah. Sebagian besar sejarawan menyatakan Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Gutoh Damaskus. Sementara sebagian besar sejarawan menyatakan bahwa Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Terlepas dari perbedaan tersebut, dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Raja Namrud sebagai penguasa terkuat di masanya. Al-Quran telah menceritakan cukup detail kisah perdebatan antara Raja Namrud yang kafir dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengajaknya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Bahkan, Namrud bukan sekedar kafir, ia juga menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Orang-orang dipaksa untuk mengakuinya sebagai Tuhan dan menyembah kepadanya. Sejumlah sejarawan berpendapat letak kerajaan Namrud berada di kaki Gunung Hermon, di daratan tinggi Golan, bagian utara yang sekarang berada di wilayah yang dikuasai oleh Israel. Lokasi ini memang strategis untuk mengawasi wilayah Syam atau Levan dalam bahasa Perancis, yakni Suriah, Yordania, Israel, hingga Palestina. Kendati demikian, sebagian besar sejarawan meyakini bahwa Namrud adalah Raja Babilonia lama yang letak kerajaannya berada di antara sungai Tigris dan Efrat atau di wilayah Mesopotamia, kira-kira berada di wilayah Irak pada masa sekarang. Setelah terjadi konfrontasi yang serius dengan Namrud yang berujung pada pembakaran, Nabi Ibrahim alaihissalam terpaksa harus pergi dari tempat kelahirannya. Sebab bukan saja ia dimusuhi oleh Namrud dan masyarakatnya, tetapi juga oleh ayahnya sendiri, Azar, sang paganis. Dari Irak, Nabi Ibrahim pergi melintasi sungai Efrat, meninggalkan negerinya, membawa serta istrinya yang bernama Sarah dan keponakannya yang bernama Lut. Tentang ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Al-Qurtubi meriwayatkan beberapa pendapat mengenai tafsir pada kata Ardun pada ayat ini. Ada yang menyebut itu adalah Irak, Mekah dan Baitul Maqdis atau Palestina. Alasan kata Ardun di sini adalah Baitul Maqdis karena kebanyakan para nabi diutus dari sana. Dan air tawar banyak ditemukan di Baitul Maqdis yang juga menurut Ka'ab bin Al-Akhbar, air tawar itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sementara Wahbah Az-Zuhaili menyebut kata Al-Ard pada ayat ini adalah Syam atau Syria saat ini. Az-Zuhaili juga menyebut perjalanan Nabi Ibrahim saat meninggalkan Irak, melewati Haran, Mesir, Syam atau Syria, kemudian menetap di Baitul Maqdis atau Palestina. Di Palestina, selain Sarah, Nabi Ibrahim juga membawa seorang budak wanita yang dimiliki Sarah bernama Hajar, yang diperoleh saat berada di Mesir setelah berhasil mengobati raja yang berkuasa di sana
dalam perjalanan keluar dari Irak. Saat Nabi Ibrahim tiba, Palestina telah dihuni oleh Kan'aniyun, keturunan Kan'an bin Ham bin Nuh alaihi salam. Mereka telah mendiami tanah Palestina dan sekitarnya, termasuk Syam pada kisaran 3000 tahun sebelum Masehi, dan telah dikonfirmasi oleh penemuan arkeologi di sana. Di negeri yang diberkahi inilah, Nabi Ibrahim kemudian membangun kembali Masjidil Aqsa, dan kisah Nabi Ibrahim, Sarah dan Hajar pun dimulai, yang menjadi ikatan antara Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Juga dari sinilah cikal bakal sebuah kaum, yakni Bani Israel, dimulai. Dari sini pula cerita tentang asal-usul Rasulullah dimulai, termasuk kisah tentang Baitul Maqdis dan Mekah Al-Mukarramah dimulai terkait hubungannya dengan dunia langit.